Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang buah-buahan yang pernah dimakan oleh Rasulullah dan buah-buahan yang disukai oleh Rasulullah. Sekarang kita akan membahas masuk fasal yang kelima. Fasal yang kelima ini menjelaskan tentang minuman Rasulullah dan wadah yang digunakan minum oleh Rasulullah dan juga cara beliau minum itu bagaimana. Al-faslul khamisu fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam wa qadahihi. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulul baridu. Minuman yang paling disukai Rasulullah itu adalah minuman yang manis dan dingin. Minuman yang manis dan dingin. Di sini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud minuman yang manis dan dingin itu bisa jadi adalah air yang memang rasanya itu manis, tapi sebenarnya itu air itu tawar, seperti air-air yang dari sumber, dari sumur dan sejenisnya. Dan juga bisa jadi yang dimaksud itu adalah air yang dicampur dengan madu. Bisa jadi seperti itu yang dimaksud. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, atau air yang di dalamnya direndam kurma atau anggur. Itu namanya nabid namanya. Nabid pakai zal. Itu bisa jadi itu yang dimaksud adalah itu. Tapi kata Ibnul Qayyim, ya bisa jadi semuanya itu sama-sama masuk. Maka kita juga perlu untuk meniru salah satu dari beberapa kemungkinan itu. Misalkan pernah minum air sumber, biasanya air bor itu, atau air sumur, atau air yang dicampur dengan madu, pernah? Atau air yang direndam, di situ di dalamnya ada kurma, itu namanya nabid. Caranya itu siapkan air di dalam gelas, kemudian masukkan kurma di awal malam, mungkin sekitar masuk maghrib itu, dan minumnya ketika pagi harinya. Itu sangat menyehatkan. Itu bisa diminum lagi untuk keesokan harinya. Kemudian sampai keesokan harinya lagi sampai 3 hari ya. Wa idza asbaha yamahu dalika wal lailah allati taji. Artinya misalkan nanti malam maghrib itu sudah kita siapkan air di dalam gelas atau di dalam botol atau di dalam galon. Setelah itu paginya baru diminum. Setelah itu malamnya lagi diminum lagi. Tidak apa-apa karena sudah lama kan. Malamnya lagi diminum lagi. Setelah itu besoknya diminum lagi sampai asar. Itu masih boleh diminum. Dan jangan sampai melebihi 3 hari. Jangan sampai melebihi 3 hari karena bisa jadi itu nanti zatnya sudah berubah dan bisa jadi bisa memabukkan. Pernah nyoba yang ini? Pernah dicoba. Itu sangat bermanfaat. Dan Rasulullah itu ketika sudah melebihi dari 3 hari, maka biasanya diperintahkan untuk membuang. Tapi kalau masih tersisa sebelum 3 hari, dikasihkan sama pembantu-pembantunya dan sebagainya untuk diminum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
Yashrabul asal al-mamzuz bil ma'il barid. Rasulullah juga pernah minum madu yang dicampur dengan air yang dingin. Madu dicampur dengan air yang dingin. Biasanya sudah banyak jadi minuman-minuman yang dijual di maret-maret itu. Ada madu, ada rasa madu. Tapi ya lebih bagusnya ya madu yang asli. Coba dikasih madu, kasih air dingin. Enak itu, seger. Dan di sini juga dijelaskan minum air dingin itu tidak menafikan kezuhudan. Artinya orang minum air dingin itu kemudian tidak bisa dikatakan oh orang ini tidak zuhud. Bukan urusan itu. Karena dengan minum air dingin itu kita merasakan kenikmatan dari Allah, merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah dan untuk mengungkapkan syukur kepada Allah. Karenanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, beliau mengatakan, "Idza syaribtul ma'al hal ahmadu rabbi min wasati qalbi." Ketika aku minum air yang manis, maka aku memuji kepada Allah dari dalam hatiku. Walaisa fi syurbil ma'il milhi fadilatun. Tapi ketika minum air yang asin, maka bisa jadi kita itu syukurnya tidak sama. Makanya sebenarnya makan enak itu boleh-boleh saja. Yang penting kita niatnya itu nanti biar syukurnya itu lebih mantap gitu. Coba bandingkan antara orang minum air putih biasa sama minum es oyen misalkan. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya yakin alhamdulillahnya nilainya tidak sama. Alhamdulillahnya itu Masya Allah sambil dipegang dadanya karena sangat ikhlas. Kalau yang air putih biasa alhamdulillahnya kayaknya agak terpaksa. Tapi ya boleh-boleh saja. Dan sudah dapat pahala karena mengucapkan alhamdulillah. Di sini disebutkan juga makruh hukumnya ngasih wangi-wangian di dalam minuman. Kadang kan kalau makanan kan ada yang agak wangi-wangi begitu. Tapi kalau minuman hukumnya makruh. Juga disebutkan di sini salah satu manfaat madu. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu herbal yang disebutkan itu madu dan ya madu zaitun juga ada. Tapi lebih banyak di dalam Al-Qur'an itu ya obat-obat yang untuk penyakit-penyakit yang non medis di dalam Al-Qur'an. Berarti rata-rata penyakit manusia itu bukan disebabkan karena hal-hal yang dohir, tapi karena hal-hal yang tidak dohir. Termasuk manfaat minum madu, terutama ketika belum minum apa-apa. Biasanya ini kapan? Pagi. Minum madu itu manfaatnya menghilangkan balgom. Balgom itu lendir-lendir yang bisa merusak, bisa apa? Lendir itu kan bisa apa ya? Salah satu bahayanya kan dia tidak membuat lancar pencernaan dan lain sebagainya. Juga itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lambung ini. Atau di lambung ini juga ada semacam lemak-lemak itu bisa hilang dengan minum madu pada saat belum minum apa-apa. Apalagi ditambah dengan air dingin. Itu sangat bermanfaat. Tapi di sini tidak bermanfaat untuk orang yang punya sakit kuning. Biasanya ada orang punya sakit kuning itu. Itu tidak dianjurkan untuk minum madu. Makanya kita sudah tahu memang kurma itu termasuk makanan yang disukai Rasulullah, buah-buahan yang disukai Rasulullah. Tapi kita juga harus tahu aturan pakainya. Jangan kemudian saya pokoknya pengennya makan kurma saja, tidak mau makan buah-buahan yang lain karena ini yang pernah dicontohkan Rasulullah. Tidak seperti itu juga. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa kurma itu efeknya itu panas di lambung. Maka harus diimbangi dengan yang dingin. Contohnya apa kemarin?
semangka. Sudah ada contohnya? Belum ada? Ya Allah, kayu balik. Itu yang gampang nyarinya. Nah, itu makan itu ya harus seimbang antara panas dan dingin. Kita harus tahu sendiri. Karena kalau sama-sama panas, itu nanti bisa sakit perutnya, kaget, perutnya itu kaget. Kapan hari saya dari Surabaya, setelah itu sebelum pulang malam-malam dijamu sama salah satu orang di Ampel sana, dikasih macam-macam, sate, kemudian soto, ayam goreng, apalagi itu. Intinya itu paginya saya langsung sakit itu. Hari Minggu pagi saya langsung sakit. Udah diare, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, ternyata memang itu dilihat-lihat itu efeknya itu panas semuanya. Jadi harus ada penyeimbang. Makanan seperti itu. Wa an Jabirin annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min al-ansar wa ma'ahu sahibun lahu fasallama faradda ar-rajul wa huwa yuhawwilul ma' fi haitih. Rasulullah pernah masuk ke kebun salah seorang dari sahabat Ansor yang bernama Abul Haitham bin Taihan, dan beliau bersama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mengucapkan salam kepada yang pemilik kebun itu. Dijawab oleh pemilik kebun, wa alaihi wassalam. Dan beliau itu yang punya kebun itu, Abul Haitham, itu lagi nimba air untuk minum, juga kadang untuk digunakan untuk nyiram kebunnya itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada yang punya kebun itu, in kana indaka ma'un bata fi syannatin wa illa karokna. Kalau kamu punya air yang sudah diinapkan malam, maksudnya diembunkan di dalam satu wadah khusus, itu namanya kirbah. Kirbah itu wadah yang terbuat dari kulit. Maka aku pengen minum itu. Berarti di sini ada manfaatnya. Air didiamkan dalam waktu satu malam. Ya, tapi pasti di situ ya dikasih tutup, atau minimal kasih tutup pakai pulpen atau kasih tutup pakai kayu, tidak masalah. Jika tidak ada, maka aku akan minum dengan tanpa wadah dan tanpa menggunakan telapak tangan. Apa kata yang punya kebun itu? Indi ma'un bata fi syannin. Aku punya air yang sudah bermalam, sudah diendapkan selama satu malam. Kemudian Rasulullah itu pergi ke satu tempat namanya Arish. Arish itu kebun yang di situ ada tempat yang ada atapnya. Kemudian dituangkanlah air, kemudian dikasih susu, dan Rasulullah kemudian minum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stanna a'tas siwak al-akbar wa idza syariba a'tal ladzi an yaminih. Rasulullah itu ketika bersiwak, maka setelah beliau bersiwak, beliau ngasih kepada orang yang lebih tua. Di sini ada beberapa makna. Bisa jadi al-akbar itu yang lebih afdol, yang lebih tua keilmuannya, lebih sepuh kesolehannya. Bisa jadi yang lebih tua umurnya. Maka di sini juga boleh untuk menggunakan siwak orang lain ketika memang yang punya siwak itu adalah orang mulia, orang soleh. Dan itu hukumnya, yang awalnya hukum menggunakan siwak orang lain walaupun dengan izinnya, itu hukumnya khilaful aula, menyalahi hal yang utama. Tapi kalau itu adalah siwaknya orang yang soleh, menjadi hal yang sunnah karena untuk tabarruk. Tapi kalau kita tidak perlu pakai sikat gigi, kasihkan ke orang lain. Ya, kalau bukan orang soleh tidak perlu. Tapi kalau orang soleh, ya jadi rebutan. Mereka tidak jijik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya hukumnya boleh bersiwak di hadapan orang lain. Itu juga hukumnya boleh. Tapi ketika beliau minum, maka beliau ngasih kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Makanya ini ilmu penting.
kalau lagi satu majelis dengan orang soleh itu, cari posisi sebelah kanannya beliau. Ini ilmu penting. Cari posisi sebelah kanan. Karena kalau beliau itu lagi makan atau lagi minum, itu aturannya, saya yakin orang soleh itu punya ilmu. Yang dikasih itu yang sebelah kanan. Walaupun yang sebelah kiri jauh lebih alim, lebih soleh, lebih tua umurnya. Secara aturan, kalau niru Rasulullah, yang dikasih sebelah kanan. Dan ini saya tahu betul. Ketika biasanya waktu saya di Tarim itu, Jumat pagi saya ke Zambal, ke pemakaman Zambal. Di situ ziarah bersama Habib Umar, Habib Ali Masyhur, kakaknya beliau itu. Dan biasanya ketika sudah nyampe di makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, itu langsung duduk semuanya. Istirahat dulu sambil baca-baca. Setelah itu ada yang ceramah, di antaranya yang ceramah Habib Umar. Nah, waktu sambil duduk itu dikasih wadah minuman air yang cukup besar, kayak semacam gelas tapi agak besar gitu. Yang pertama kali minum biasanya orang-orang yang soleh itu, termasuk Habib Umar, Habib Ali Masyhur itu, Habib Ali Masyhur, Habib Umar. Dan itu biasanya muternya ke kanan. Muternya itu ke kanan. Maka ketika ada di kanannya, terutama ketika langsung di kanannya, langsung bekas mulutnya Habib Umar itu masih kerasa. Nanti kalau sudah muter lagi banyak kan, sudah mulutnya orang-orang yang lain itu. Tapi tetap itu ada keberkahan di situ. Tapi muternya ke kanan. Berarti nanti yang kiri itu paling akhir. Ya kalau masih ada, kalau sudah habis. Itu biasanya sedikit-sedikit minumnya, satu kali. Tapi tidak langsung tok tidak habis nanti. Itu biasanya seperti itu. Dan di sana dipraktekkan betul, tidak jijik atau apa. Saat wadah kayak semacam wadah besar gitu, beliau minum langsung kasihkan, muter terus, dan pasti kebagian karena sedikit-sedikit. Itu aturannya seperti itu. Kalau kita lagi minum mau join, kasih yang sebelah kanan, jangan kasih yang sebelah kiri. Kalau ngopi juga seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya musulma amasson wala ya'ubu abban. Rasulullah itu kalau minum itu dihisap, tidak di apa? Bukan. Biasanya kan minum itu kadang langsung gini kan? Dihisap. Dihisap ya biasa seperti kita minum itu. Tidak langsung begini. Tidak, bukan. Tidak begitu. Rasulullah minumnya tidak begitu. Kadang kan ada orang sekali minum langsung habis. Itu bukan minum tapi kehausan. Wa kana yadfa'u fadla su'rihi ila man ala yaminihi. Maka kita tidak usah merasa jijik. Biasanya kalau di pondok itu sudah biasa, ustadznya, kiainya dikasih minum pas waktu ngajar, kasih teh atau apa, tidak dihabiskan. Itu bukan untuk dibuang, biar minum, karena beda. Seperti Sayyidah Aisyah, kalau minum itu adalah minum dengan gelas dan di situ yang ada bekas yang diminum oleh Rasulullah. Di situ pas. Itu ada keberkahan. Kalau tidak di pondok mungkin merasa jijik seperti itu. Tapi harus lihat-lihat itu bekas minumannya siapa. Kalau jangan terlalu pede maksudnya. Udah ini bekasnya saya kamu minum. Ya kecuali yang melihat itu dia merasa bahwa yang minum itu adalah orang soleh, walaupun kenyataannya tidak orang soleh, itu husnudzon saja, maka itu juga boleh-boleh saja. Wa kana yadfa'u fadla su'rihi ila man ala yaminihi. Rasulullah itu ngasihkan bekas minumannya itu kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Fa in kana man ala yasri ajalu rutbatan, walaupun orang yang di sebelah kiri itu lebih tinggi derajatnya. Misalkan wali kutub misalkan, tetap sebelah kanan yang didahulukan itu. Kemudian Rasulullah itu saking adabnya ya, mengajarkan kita adab. Kalau misalkan di sebelah kiri itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi ilmunya, lebih soleh dan lebih tua umurnya misalkan, maka
Rasulullah itu bilang kepada yang di sebelah kanan itu, as-sunnah antuqta. Sunnahnya itu memang aku ngasih kepada kamu. Fa in ahbabta asartahum. Tapi jika kamu mau akan saya kasihkan kepada ini yang sebelah kiri ini. Saking adabnya beliau itu. Bukan langsung dikasihkan kepada yang sebelah kanan, begitu. Tetap seperti itu. Tapi kalau misalkan yang sebelah kanan saya tidak mau, ya Rasulullah ngasih kepada yang sebelah kanan, begitu. Karena nanti ada ceritanya itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid. Diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas itu pernah masuk bersama Rasulullah dan Khalid bin Walid. Masuk kemana? Di rumahnya Sayyidah Maimunah. Siapa Sayyidah Maimunah? Salah satu istrinya Rasulullah. Faja'atna bi'ina'in min laban. Kemudian dikasih satu wadah yang isinya susu. Fasariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi. Kemudian Rasulullah itu minum, sedangkan Sayyidina Ibnu Abbas itu ada di sebelah kanan. Sayyidina Ibnu Abbas ini lebih kecil, lebih muda umurnya daripada Khalid bin Walid. Masih kecil, masih anak-anak. Wa Khalid an shimalihi, sedangkan Khalid ini ada di sebelah kiri. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Sayyidina Ibnu Abbas, asyarbatu laka, ini minuman untukmu. Fa in syi'ta asarta biya Khalidan, jika kamu mau ngasihkan kepada Khalid, ya tak kasihkan kepada Khalid. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas, ma kuntu liusiru ala su'lika ahadan, aku tidak mau ngalah kalau ini adalah bekas minumanmu. Itu cerdas Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau kamu mau tak kasihkan kepada Khalid karena dia lebih tua, lebih senior. Tapi kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalau ini bekas minumanmu, saya tidak mau ngalah. Kata Sayyidina Abbas. Pintar Sayyidina Abbas. Apa hikmahnya? Kenapa kalau minum itu dikasihkan kepada yang sebelah kanan? Di sini dijelaskan karena sebelah kanan itu bersandingan dengan malakil yamin, dengan malakul yamin, malaikat yang memang suka yang ada di sebelah kanan. Di samping itu juga orang-orang di surga itu disebut ashabul yamin, orang-orang sisi kanan itu. Maka yang kanan juga seperti itu. Di sini juga dijelaskan itu bukan cuma terbatas pada minuman, tapi makanan, pakaian dan sejenisnya juga seperti itu. Makanya sering di sebelah kanannya orang soleh, barangkali dia nyopot bajunya kasih gitu. Atau tiba-tiba dia itu nyopot gelangnya, itu pasti dikasihkan sebelah kanan itu, bukan sebelah kiri, karena memang ada. Dan di situ memang mengalah untuk hal yang ibadah itu hukumnya makruh. Kalau dalam kaidah fikih itu al-isaru alal qurbi makruh. Mengalah kepada hal yang itu sifatnya ibadah itu hukumnya makruh. Kecuali memang mengalahnya itu karena orang yang dia lebih berhak. Misalkan disuruh ngimami, rebutan tidak mau, itu makruh. Tapi kalau tidak maunya, ngalahnya karena memang ada yang lebih berhak, itu bukan makruh, ya biarkan karena dia yang lebih berhak. Tapi kalau misalkan derajatnya sama semua, sama-sama alim, sama-sama hafal Quran, sama-sama begini, ngalah, itu hukumnya makruh. Misalkan nolong orang, ada yang lagi jatuh di jalan, itu ditolong, kamu saja. Enggak, kamu saja. Itu hukumnya makruh. Langsung aja, tidak usah ngalah-ngalahan. Yang hukumnya sunnah itu mengalah dalam hal urusan dunia, itu hukumnya sunnah. Kalau mengalah dalam hal urusan ibadah, itu hukumnya makruh. Misalkan dalam satu majelis disuruh baca, kamu baca ini ya, nanti maulid sudah dibagi, ini. Enggak, kamu aja. Itu enggak, hukumnya makruh seperti itu. Makruh ya. Karena mengalah dalam hal urusan ibadah, hukumnya makruh. Selama masih bisa. Tapi kalau udah bisa, ya enggak usah ngalah. Tambah jadi rusak semuanya nanti.
Tidak usah ngalah kalau tidak bisa. Kalau bisa mengalah dalam hal urusan ibadah itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Misalnya mau berkunjung ke rumahnya orang soleh, nanti kamu ya yang bilang ya. Enggak, saya malu. Nah, itu juga hukumnya makruh. Makruh itu selama dia bisa. Kalau tidak bisa sudah berubah hukumnya. Ini Sayyidina Ibnu Abbas ini beliau tidak mau mengalah karena memang al-isar al-qurbi makruh. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atamahullahu ta'aman falyakul." Kemudian dikatakan bahwasanya kalau kita dikasih makan sama orang, maka hendaknya kita berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ya Allah, berkahi kami di dalam makanan ini dan berilah kami makan yang lebih baik daripada ini. Itu kalau dikasih makan. Terkait dengan tadi yang mengalah itu, saya ulang kembali bahwasanya pernah Rasulullah itu mengundi untuk berperang kepada seorang laki-laki dan anaknya. Kemudian yang muncul itu undiannya adalah anaknya. Tapi kemudian bapaknya bilang, "Ya apa kalau saya yang berangkat, kamu ngalah saja." Tapi apa kata anaknya? "Ya abati la yusir bil jannah ahadun ahadan abada." Wahai ayahku, tidak ada satupun orang yang mau mengalah dalam hal urusan surga selama-lamanya. Ini didikannya luar biasa ini. Ini kan urusan surga, orang perang itu. Tidak ada satupun orang yang mau mengalah. Padahal sudah jelas bahwa birrul walidain itu juga termasuk hal yang bagus. Tapi untuk hal urusan yang seperti ini bisa jadi tidak berlaku gitu. Di sini juga dijelaskan, ketika ada orang hadir di satu majelis, maka ketika dia sudah duduk di situ, mestinya dia itu tidak perlu untuk mengalah. Makanya orang yang kalau sudah datang belakangan ya sudah, nerima apa adanya, duduknya di belakang ya di belakang. Karena kalau misalkan yang di depan dan memang dia lebih datang awalnya agar bisa dekat dengan orang soleh itu, agar bisa melihat wajahnya, ya sudah di situ. Dia punya hak di situ, tidak usah mengalah sebenarnya. Maka memang seperti itu aturannya, seperti itu. Walaupun yang datang lebih akhir itu adalah yang lebih mulia, lebih utama begitu. Waman saqahullahu labanan. Kalau ada orang dikasih minum susu, maka hendaknya dia membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Tadi itu Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Kalau dikasih susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, dan tambahi kami dari susu ini kalau dikasih susu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yuzhi'u makana at-ta'ami wasyarab ghairul laban. Tidak ada sesuatu yang bisa mewakili makanan dan minuman kecuali susu. Berarti susu ini sudah bisa mewakili makanan dan minuman. Coba lihat anak kecil, dari usia setelah lahir sampai biasanya itu 6, ya kadang-kadang kan sudah 6 bulan itu kan sudah dikasih makanan yang lain. Sampai 6 bulan dia bisa bertahan hidup. Karena susu itu di samping bisa mengenyangkan, itu juga bisa membuat orang yang haus itu sudah tidak kehausan lagi. Itu salah satu manfaat dari susu. Makanya lebih bagus itu ya beli susu yang asli. Itu memang mewakili makanan dan minuman, bisa bertahan di dalam tubuh itu. Orang itu bisa menjadi kuat dengan minum susu itu. Niatkan kalau minum susu itu minum susu karena susu pernah diminum Rasulullah, dan termasuk minuman yang juga disukai Rasulullah, susu itu. Kalau yang biasanya kalengan yang biasa dipakai untuk
roti bakar, macam-macam seperti itu bukan susu. Itu manisan itu, bukan susu. Susu ya yang asli itu. Susu kambing, susu sapi, susu onta begitu. Itu namanya asli semuanya. Banyak dijual di Besuki, tinggal beli aja. Wa kanat sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'idan wa kana dzalika 'adatuhu. Rasulullah itu kalau minum itu sambil duduk dan itu kebiasaannya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu aidan annahu naha an syurbi qa'iman. Rasulullah melarang untuk minum dalam keadaan berdiri. Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau bercerita syariba min ma'iz zamzam wa huwa qa'imun. Rasulullah itu pernah minum air Zamzam dan beliau dalam keadaan berdiri. Ini juga bisa ditiru. Kalau minum air Zamzam itu berdiri karena niru Rasulullah. Tapi secara umum Rasulullah itu minumnya lebih sering duduk. Walaupun kadang-kadang Rasulullah itu minumnya sambil berdiri, bukan ketika minum air Zamzam saja. Pernah ketika minum selain air Zamzam itu juga pernah beliau berdiri. Cuma oleh para ulama itu ditafsirkan bisa jadi beliau berdiri itu karena tidak ada tempat untuk duduk, bisa jadi. Atau alasan yang kedua karena di situ rebutan, berdesakan banyak orang sehingga kalau duduk itu tidak mungkin. Atau alasan yang ketiga bisa jadi beliau itu ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa beliau itu tidak puasa. Kalau beliau duduk itu kan tidak kelihatan. Atau yang keempat alasannya mungkin tempat duduknya itu lagi basah. Tapi intinya itu boleh, hukumnya boleh minum sambil berdiri saking rahmatnya Rasulullah kepada umat itu. Coba seandainya bukan hal yang boleh ya, itu banyak orang yang melakukan kemakruhan semuanya. Boleh. Tapi adatnya, kebiasaannya Rasulullah itu lebih sering minum sambil duduk. Dikatakan oleh seorang ulama bernama Ibnul Qayyim, orang itu kalau minum sambil duduk, itu air itu turunnya ke lambung itu pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi tidak mengagetkan lambung. Beda dengan orang itu kalau minum lagi sambil berdiri, langsung itu bisa merusak lambung, apalagi menjadi sebuah kebiasaan, itu lambungnya itu bisa bermasalah. Jadi di balik sunnah itu ada banyak hikmah di dalamnya. Coba lihat iklan-iklan di TV, iklan minuman berdiri. Yang duduk mana? Iklan minuman apa? Kalaupun ada, itu 1:1000. Saya lihat berdiri kemudian diperlihatkan airnya itu masuk di sini. Kayak transparan begitu, tubuhnya seger gitu, berdiri. Padahal sunnahnya itu adalah duduk. Nah, ini masih ada banyak pembahasan terkait dengan cara minumnya Rasulullah, bukan dari posisi minumnya, tapi dari cara minumnya Rasulullah dan doa apa saja yang dibaca. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Silakan yang mau bertanya. Mau tanya? Biasanya suka tanya. Silakan mau tanya. Tidak ada? Mau tanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.